Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Saat Wu Huachi membawa orang-orang itu pergi, Qiu Wenbai menghela nafas dan melangkah maju ke Zhu Hengyu. "Xiongtai ini, kamu terkejut. Itu adik laki-lakiku. Aku akan mendisiplinkannya nanti, kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Zhu Hengyu menatap pria bernama Qiu Wenbai, tetapi setelah berterima kasih padanya, dia berbalik dan pergi. Bukannya Zhu Hengyu tidak ingin dekat dengan Qiu Wenbai ini, tetapi ia menemukan bahwa kedua tangan di belakang punggung Qiu Wenbai bergetar. Dengan kata lain, Qiu Wenbai sudah ketakutan saat ini. Zhu Hengyu menduga bahwa meskipun Qiu Wenbai memiliki status yang relatif tinggi di antara leluhur mereka, dia sebenarnya masih takut pada pria kecil bernama Wu Huachi. Dia mampu berdiri dan berbicara untuk Zhu Hengyu sekarang. Meskipun ini membuat Zhu Hengyu menanggung kemarahan Wu Huachi, untungnya, Zhu Hengyu tidak harus dipermalukan oleh sekelompok orang di bawah kerumunan besar ini. Zhu Hengyu tahu dengan jelas bahwa dia tidak bisa mengalahkan sekelompok orang di Wu Huachi. Sebagai anak dari keluarga besar di kelompok pulau inti dari Kepulauan Domba Sihir, para beku muda ini tidak hanya memiliki jajaran tubuh sihir yang sangat tinggi, dan warisan sihir dan keterampilan sihir mereka juga harus sangat arogan. Bahkan warisan utama dari sihir dan keterampilan sihir pasti sangat diperlukan. Bahkan Su Ziyun, anak dari sebuah keluarga di daerah terpencil, memiliki warisan tertinggi. Belum lagi anak-anak dari keluarga super dari kelompok pulau inti, pangkat iblis, warisan sihir, dan bahkan senjata lapis baja. Tidak peduli aspek mana, Zhu Hengyu hancur. Karena itu, jangan katakan bahwa pihak lain sedang ramai. Bahkan 1 lawan 1, Zhu Hengyu tidak memiliki kepastian untuk menang. Meskipun Qiu Wenbai muncul, tampaknya telah membantu. Tapi bagaimanapun juga Qiu Wenbai baik, dan Zhu Hengyu secara alami tidak akan membencinya. Dan agar tidak menekan Qiu Wenbai yang bermaksud baik ini, Zhu Hengyu dengan ramah menjauh darinya. Qiu Wenbai ini, sebagai saudara laki-laki Wu Huachi, Zhu Hengyu percaya bahwa mereka tidak dapat merobek wajah mereka. Tetapi jika Qiu Wenbai dan Zhu Hengyu ini bersama-sama, mungkin menyebabkan Wu Huachi memalingkan wajahnya terlepas dari persahabatan sekte. Jadi agar tidak menimbulkan masalah bagi Qiu Wenbai, Zhu Hengyu hanya berbalik dan pergi. Sambil menonton Zhu Hengyu berbalik, Qiu Wenbai juga menghela nafas lega. Melihat sosok Zhu Hengyu pergi, Qiu Wenbai merasa sedikit sedih di hatinya. Dia baru saja berbohong. Dia mengatakan kepada Zhu Hengyu bahwa itu baik-baik saja, tetapi sebenarnya itu sangat besar. Berdasarkan pemahaman Qiu Wenbai tentang Wu Huachi, Zhu Hengyu pasti akan menjadi sasaran oleh Wu Huachi dalam percobaan api penyucian yang tak berkesudahan ini. Di api penyucian yang berbahaya dan tidak ada habisnya ini, menjadi incaran oleh beberapa pria kuat tidak berbeda dengan kematian. Zhu Hengyu hanya memiliki segmen-segmen 40 tubuh, dan di antara Wu Huachi, di antara mereka orang dengan peringkat terendah memiliki 45 segmen. Bagaimana mungkin Zhu Hengyu menjadi lawan Wu Huachi? Jadi, agar Zhu Hengyu tidak takut pada periode terakhir hidupnya, Qiu Wenbai dengan ramah menyebarkan kebohongan kecil ini. Sebenarnya, bagaimana mungkin Zhu Hengyu di sisi lain tidak merasakan tatapan marah Wu Huachi? Tampaknya pencobaan api penyucian tanpa akhir ini menjadi lebih sulit. Zhu Hengyu menghela napas dalam hatinya dan tersenyum pahit. Tapi ini bukan waktunya bagi Zhu Hengyu untuk menghela nafas. Sekarang dia sudah menebak bahwa seseorang akan melawannya, Zhu Hengyu harus memikirkan tindakan balasan. Dalam pandangan Zhu Hengyu, selama mereka terpisah dari orang-orang Wu Huachi saat memasuki labirin, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Di labirin besar, mereka ingin menemukan Zhu Hengyu, tetapi sama sulitnya dengan pergi ke langit. Dan jika mereka mencarinya secara terpisah, Zhu Hengyu masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Begitu banyak orang berkumpul sehingga Zhu Hengyu belum tentu lawan. Tetapi jika orang-orang itu bertindak sendiri, Zhu Hengyu yakin bahwa bahkan jika dia tidak dapat membunuh pihak lain, dia dapat mundur. Sekarang Zhu Hengyu hanya memiliki 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah dia ingin menjaga jarak dari Wu Huachi ketika dia memasuki api penyucian yang tak berujung. Yang kedua adalah bahwa setelah memasuki tingkat pertama dari api penyucian tak berujung, Zhu Hengyu perlu bergegas ke kedalaman labirin secepat mungkin. Dengan cara ini, beberapa orang yang ingin bergabung untuk menemukan Zhu Hengyu tidak begitu sederhana. Rencananya telah ditetapkan, dan Zhu Hengyu sekarang menunggu akhir api penyucian tak berujung untuk memulai. Saat itu, seorang pria muda dengan temperamen yang luar biasa datang ke akhir api penyucian yang tak berujung. Dengan kedatangan pemuda itu, semua orang yang berkumpul di pintu masuk gua tiba-tiba menjadi sunyi. Zhu Hengyu menatap pria yang ngeri di matanya.
Saya melihat bahwa pemuda ini tidak menyembunyikan tubuh sihirnya untuk menumbuhkan perilaku, tetapi dengan murah hati membuat semua orang sadar. Dan tubuh ajaib pria muda inilah yang membuat keheningan saat ini. Zhu Hengyu memperkirakan bahwa pria ini seharusnya seusia dengannya, tetapi tubuh sihirnya meningkat beberapa tingkat dibandingkan dengan Zhu Hengyu. Pada usia muda, pria ini memiliki kultivasi mengerikan dari 69 paragraf tubuh sihir. Untuk mengetahui bahwa ada lebih dari 3.000 orang yang hadir, tetapi 3.000 talenta muda dipilih dari seluruh klan iblis domba. Setiap dari mereka seperti kebanggaan surga dimanapun di klan iblis. Tetapi semua orang di sini dikalahkan di depan pemuda itu. Ini telah keluar dari kategori sombong surga, dan sudah menjadi jenius super yang tak tertandingi. Jelas pemuda itu puas dengan situasi di pengadilan. Saya melihatnya membersihkan tenggorokannya, dan kemudian berkata, terima kasih telah datang ke gerbang iblis saya sebagai tamu. Pertama-tama perkenalkan diriku, namaku Cui Yang, murid utama di gerbang iblis ini. Dengan pengenalan diri Cui Yang, ada seruan instan di lapangan. Nama Cui Yang, kepala murid Mo Senmen, tidak diketahui semua orang. Belum lagi domba iblis, bahkan cabang lain dari domba iblis, tahu bahwa domba iblis memiliki jenius super bernama Cui Yang. Pada saat ini, Zhu Hengyu adalah satu-satunya yang tidak tahu nama Cui Yang. Tetapi bahkan jika Zhu Hengyu tidak tahu perbuatan mulia Cui Yang, tetapi dia juga tahu bahwa sekolah besar pertama klan domba iblis, kepala murid gerbang dewa setan bukanlah sembarang orang. Gelar ini saja sudah cukup untuk membuktikan kekuatan Cui Yang. Untuk seru di lapangan, Cui Yang hanya tersenyum ringan dan tidak tahan untuk sementara waktu. Setelah keributan kerumunan mereda, Cui Yang terus berkata, hari ini saya akan memberitahu Anda tentang beberapa tindakan pencegahan untuk memasuki api penyucian yang tak berujung. Kemudian Cui Yang berbicara tentang tindakan pencegahan di api penyucian yang tak berujung. Sebenarnya, tidak ada yang perlu dikatakan. Secara umum, api penyucian tak berujung ini penuh dengan bahaya, dan kematian di dalam adalah normal. Setelah berbicara tentang tindakan pencegahan untuk percobaan ini, Cui Yang tidak lagi tinta-tinta, dan berkata langsung kepada lebih dari 3.000 talenta muda di lapangan, oke, saya sudah selesai berbicara. Selamat datang semua orang untuk memasuki api penyucian yang tak berujung. Berbicara, Cui Yang berjalan ke tepi lubang dan membuat gerakan memberi isyarat kepada semua orang. Dengan sikap Cui Yang ini, cobaan neraka yang tak berkesudahan ini juga merupakan awal. Pada saat ini banyak orang masih menonton, dan Zhu Hengyu tidak bisa khawatir. Jika dia masuk pada saat ini, kelompok Wu Huachi pasti akan mengikutinya setelah dia. Karena masih ada beberapa orang masuk, Wu Huachi pasti akan mengunci Zhu Hengyu segera setelah mereka masuk. Ini bukan yang diinginkan Zhu Hengyu. Jadi dia harus menunggu sampai dia masuk dengan pasukan besar. Dengan cara ini, karena jumlah besar orang, kelompok orang-orang di Wu Huachi akan menjadi tidak berdaya. Hanya dalam situasi itu, Zhu Hengyu dapat mengambil keuntungan dari kekacauan untuk memasuki kedalaman labirin. Seiring waktu, semakin banyak orang memasukinya. Zhu Hengyu merasa bahwa waktunya hampir habis dan mengikuti pasukan besar ke dalam gua. Dan Su Ziun memasuki gua satu langkah sebelumnya. Menyaksikan Zhu Hengyu bergerak, sekelompok orang di Wu Huachi juga tersenyum dingin, dan memasuki gua bersama. Zhu Hengyu sudah menduga itu, jadi dia tidak kaget atau panik sama sekali. Sekarang yang harus dia lakukan adalah mengambil keuntungan dari kekacauan personel dan menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Saat gua semakin dalam, Zhu Hengyu jelas merasa bahwa suhu di sekitarnya mulai naik. Ini adalah sesuatu yang dia harapkan, dan dikatakan bahwa suhu di pusat api penyucian terlalu tinggi untuk orang biasa. Meskipun dia tahu bahwa suhu akan naik, Zhu Hengyu masih terkejut. Karena dia menemukan bahwa ketika dia terus bergerak maju, langkah kakinya menjadi semakin berat. Saat dia melangkah langkah demi langkah, Zhu Hengyu merasakan gravitasi di sekitarnya perlahan meningkat. Pada saat ini, Zhu Hengyu jelas merasa bahwa gerakannya tidak sefleksibel sebelumnya. Dan ini bahkan belum benar-benar memasuki labirin, itu hanya di dalam saluran. Zhu Hengyu tidak pernah mengharapkan situasi ini, jadi dia sangat terkejut. Namun, setelah pengamatan, ia menemukan bahwa ia tidak hanya dibatasi oleh gravitasi, tetapi orang lain, seperti Zhu Hengyu, mulai menjadi lamban. Melihat orang-orang di sekitarnya seperti dia, Zhu Hengyu meletakkannya. Zhu Hengyu takut bahwa hanya dia sendiri yang akan terpengaruh. Jika itu yang terjadi, bahkan jika itu berisi harta yang digunakan oleh nenek moyang setan sendiri, dia tidak akan turun. Bagaimanapun, Xiaoming lebih penting daripada apapun. Tapi sekarang tampaknya semua orang akan terpengaruh oleh gravitasi, jadi Zhu Hengyu merasa nyaman. Zhu Hengyu bahkan dengan santai berada di kerumunan, melihat kembali ke sekelompok orang di Wu Huachi. Melihat kelompok orang yang sama mulai menjadi sulit, Zhu Hengyu merasa lega. Melihat ke belakang, Zhu Hengyu mulai berjuang maju. Hanya saja lorong gua ini benar-benar tidak pendek. Zhu Hengyu berjalan lebih dari 1 jam. Selama periode ini, suhu saluran semakin tinggi dan lebih tinggi. Namun, Zhu Hengyu sangat kuat dalam tahan api karena dia telah mengambil buahnya, jadi dia tidak merasa banyak saat ini.
dan melihat orang-orang di sekitar mereka juga tidak berpengaruh, Zhu Hengyu memperkirakan bahwa orang-orang ini mungkin juga mengambil buah iblis. Semakin tinggi dan semakin tinggi suhu tidak berpengaruh pada semua orang. Tetapi meningkatnya gravitasi telah membuat bakat-bakat muda dari suku domba iblis ini sangat menderita. Di masa lalu, para beku yang tidak memperhatikan latihan fisik itu sangat sulit dalam perikop ini. Dan ini bahkan belum memasuki labirin besar tingkat pertama. Zhu Hengyu ragu apakah orang-orang ini bisa memasuki labirin jalur pertama. Tapi ini jelas bukan saatnya bagi Zhu Hengyu untuk mengkhawatirkan orang lain. Karena dia menemukan beberapa orang di Wu Huachi di belakangnya, dia sudah mempercepat. Dengan cara ini, mereka ingin menangkap Zhu Hengyu sebelum memasuki labirin pertama tingkat pertama. Bagaimana Zhu Hengyu bisa seperti yang mereka inginkan? Jadi Zhu Hengyu juga mulai mempercepat dan berlari dengan sekuat tenaga. Zhu Hengyu, yang berjuang untuk berlari, segera melihat dua lubang. Melihat kedua lubang itu, Zhu Hengyu tahu bahwa dia telah memasuki labirin. Lalu dia teringat perjanjian dengan Su Ziyun 2 hari lalu. Karena dua lubang di pintu masuk ini tetap tidak berubah selama miliaran tahun. Jadi mereka berdua meringkas dan mengeksplorasi dari lubang yang berbeda. Su Ziyun memilih sisi kanan, dan Zhu Hengyu secara alami sisi kiri. Melihat dua lubang di depannya, Zhu Hengyu memasuki yang di sebelah kiri tanpa ragu-ragu. Wu Huachi, yang dipersiapkan di belakangnya, tidak pernah berharap kekuatan fisik Zhu Hengyu begitu baik. Lebih dari 1 jam ini, mereka kehabisan semua upaya untuk mengejar ketinggalan, tetapi mereka tidak bisa menyusul Zhu Hengyu. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyaksikan Zhu Hengyu memasuki lubang di sebelah kiri. Faktanya, kekuatan fisik Zhu Hengyu tidak baik. Poin kuncinya adalah bahwa beberapa orang di Wu Huachi adalah generasi kedua yang super kaya. Dia sudah dimanja sejak kecil. Meskipun tingkat tubuh sihir sangat tinggi, sebenarnya didukung oleh eliksir. Yang paling penting adalah bahwa generasi kedua yang super kaya ini enak dan malas, dan otaknya penuh dengan usus. Meski tingginya mirip dengan Zhu Hengyu, namun dalam hal berat, hampir 2 kali lebih berat dari Zhu Hengyu. Karena itu, bahkan jika peringkat orang-orang ini lebih tinggi dari Zhu Hengyu oleh 5 atau 6 segmen. Tapi sosok Zhu Hengyu kurus dan kecil, dan beratnya sangat ringan. Karena itu, sepanjang jalan, mereka tidak bisa menutup jarak dengan Zhu Hengyu. Tapi Wu Huachi tidak menyerah, dia mengambil beberapa orang dan memasuki lubang kiri bersama. Setelah Zhu Hengyu memasuki gua, ia menemukannya di dalam gelap. Butuh beberapa saat bagi Zhu Hengyu untuk terbiasa dengan lingkungan yang gelap di sini. Namun, karena Zhu Hengyu memiliki afinitas sihir super, ia dapat melihat apakah ada hambatan di sekitarnya. Jadi, bahkan jika matanya tidak beradaptasi, Zhu Hengyu masih bisa terus berlari dengan kecepatan penuh. Inilah keunggulan Zhu Hengyu. Dengan pemikiran ini, setelah memasuki lubang di sebelah kiri, Zhu Hengyu tidak berhenti dan terus menggunakan energinya untuk berlari ke depan. Kelompok Wu Huachi tidak akan bekerja. Saat mereka memasuki lubang di sebelah kiri, mereka memasuki kondisi kebutaan sementara. Pada tahap ini, mereka secara alami tidak dapat berjalan langsung seperti Zhu Hengyu. Ketika visi sepenuhnya pulih, di mana saya dapat menemukan bayangan Zhu Hengyu. Setelah mengejar maju sebentar, Wu Huachi tidak menemukan jejak Zhu Hengyu sama sekali. Akhirnya, dia hanya bisa terus berjalan ke depan setelah memarahi dihina dan marah untuk sementara waktu. Zhu Hengyu sudah meninggalkan mereka jauh di belakang. Tetapi dia masih tidak nyaman, dan dia telah berlari di saluran selama lebih dari 1 jam sebelum akhirnya berhenti. Pada saat ini, Zhu Hengyu sudah lelah. Anda tahu, dia berlari dengan kecepatan penuh di bawah peningkatan gravitasi. Tiba-tiba, Zhu Hengyu berjongkok di tanah dan tersentak. Melihat sekeliling, masih banyak orang berdiri di sampingnya saat ini. Karena di depan mereka, 4 lubang muncul. Kebanyakan orang ragu-ragu di sini, tetapi Zhu Hengyu tidak memiliki masalah ini. Dia dan Su Ziyun sudah membahas tindakan pencegahan. Jadi setelah beristirahat, Zhu Hengyu langsung memasuki lubang paling kiri. Ketika memasuki gua ini, Zhu Hengyu jelas merasa bahwa gravitasi seluruh tubuhnya telah meningkat beberapa persen lagi. Pada saat ini, Zhu Hengyu harus menggunakan kekuatan 3 atau 4 kali lebih banyak dari biasanya untuk berjalan normal. Karena orang-orang Wu Huachi telah dicampakkan, Zhu Hengyu tidak perlu lagi berlari dengan sekuat tenaga. Zhu Hengyu mempertahankan kecepatan berjalannya yang biasa dan terus bergerak maju di lorong itu. Dengan cara ini, Zhu Hengyu tidak hanya tidak akan melambat banyak tetapi juga bisa perlahan-lahan melatih kekuatannya sambil berjalan. Mempertahankan kecepatan seperti itu, Zhu Hengyu mulai bergerak maju di lorong tanpa terburu-buru. Setelah 1 jam berikutnya, Zhu Hengyu kembali ke persimpangan jalan. Kali ini muncul Badao Cave di depannya. Dia dan Su Ziyun sudah punya rencana. Pada awalnya, Su Ziyun akan selalu menjelajah di paling kanan. Sampai dia mencapai akhir, Su Ziyun akan kembali lagi dan menemukan jalan kedua. Zhu Hengyu adalah kebalikan dari Su Ziyun. Pada awalnya, Zhu Hengyu akan terus menjelajahi sepanjang saluran paling kiri.
Dengan cara ini, bahkan jika keduanya tidak beruntung, mereka akan menghemat banyak waktu daripada yang sendirian. Metode mereka berdua akan jauh di depan, lalat tanpa kepala, yang tidak memiliki petunjuk. Karena sudah ada rencana, Zhu Hengyu tidak akan ragu. Belum lagi 8 lubang, bahkan jika ada lebih banyak lubang, Zhu Hengyu akan memilih yang paling kiri untuk memasukinya. Kemudian Zhu Hengyu masuk ke lubang di paling kiri tanpa ragu-ragu. Setelah memasuki gua, gravitasi meningkat lagi. Namun, Zhu Hengyu sudah menduga kali ini, tapi dia tidak panik, dia baru saja makan dan kemudian beradaptasi dengan gravitasi di sini. Setelah sedikit aktivitas, Zhu Hengyu terus bergerak maju. Setelah berjalan selama 1 jam di lorong yang gelap, Zhu Hengyu sekali lagi datang ke persimpangan. Kali ini persimpangan telah 2 kali lipat lagi dari yang sebelumnya. Ada sebanyak 16 lubang di depan Zhu Hengyu. Zhu Hengyu dapat melihat bahwa jumlah bukaan di persimpangan berikutnya meningkat secara eksponensial dengan jumlah bukaan di persimpangan sebelumnya. Infer dari ini, jumlah lubang di persimpangan berikutnya harus 32. Setelah 1 jam, Zhu Hengyu datang ke persimpangan ini lagi, seperti yang diharapkan. Jumlah bukaan yang mengikuti adalah seperti yang dipikirkan Zhu Hengyu, setiap kali akan berlipat ganda. Namun, karena ada rencana, Zhu Hengyu tidak peduli berapa banyak garpu yang ada. Sekarang dia hanya harus memilih lubang paling kiri. Dengan cara ini, Zhu Hengyu mulai berjalan diam-diam di labirin yang gelap. Pada awalnya, Zhu Hengyu sesekali bisa bertemu beberapa orang. Tetapi semua orang mencari jalan keluar itu tidak melibatkan konflik kepentingan, dan itu tidak akan dimulai tanpa sepatah kata pun. Zhu Hengyu tidak menemui bahaya. Kemudian, setelah melewati lebih banyak jalan, Zhu Hengyu bahkan tidak bisa melihat siapapun. Zhu Hengyu bukan anak kecil, dan dia tidak akan takut karena tidak ada orang di sekitarnya. Hanya di lingkungan yang gelap inilah saya hanya bisa mendengar langkah kaki dan suara napas saya, yang masih membuat Zhu Hengyu merasa sedikit tidak nyaman. Dia ingat pendahulu sekte pedang domba iblis yang memasuki api penyucian tak berujung ini ribuan tahun yang lalu. Kepala tidak menyebutkan apa yang terjadi setelah senior keluar. Tetapi pada saat ini, berjalan sendirian di labirin yang gelap ini, Zhu Hengyu tampaknya sudah menebak mengapa kepala tidak mengatakannya. Hanya butuh kurang dari sehari bagi Zhu Hengyu untuk memasuki labirin ini, dan dia merasakan sedikit depresi dan ketidaknyamanan di hatinya. Dan murid dari pedang setan yang mengalami ribuan tahun yang lalu mengalami 3 tahun penyiksaan, dan hasil akhirnya hanya bisa 2 kasus. Yang pertama adalah ketekunannya yang tak tergoyahkan. Tetapi untuk sekarang, ini mungkin kecil. Karena jika murid itu benar-benar marah dengan kehendak yang ditentukan, itu pasti tidak akan jelas sekarang. Dan ketika kepala akun dengan mereka pasti akan disebut-sebut muridnya, dan bahkan menemukannya untuk membimbing Zhu Hengyu dan Su Ziyun. Tetapi sekarang kepala itu tidak menyebutkan murid ini dan berjalan keluar dari apapun setelah api penyucian yang tak berujung. Maka probabilitas besar adalah kemungkinan kedua. Orang ini mungkin sudah gila. Bahkan pada saat ini, muridnya masih hidup, Zhu Hengyu sangat curiga. Tapi sekarang Zhu Hengyu tidak memikirkan hal ini. Zhu Hengyu hanya 1 hari memasuki labirin, bahkan jika dia merasa tertekan, dia tidak akan menjadi gila. Selain itu, dengan karakter Zhu Hengyu, tidak peduli berapa lama dia di sini, dia hanya akan melunakkan keinginannya untuk beradaptasi dengan kegelapan dan kesepian, dan dia tidak akan menjadi gila. Jadi Zhu Hengyu tidak terlalu menderita, dan terus menjelajahi kedalaman labirin. Perlu disebutkan bahwa labirin ini semakin dalam dan semakin dalam. Dengan kata lain, labirin ini berada jauh di bawah tanah. Kemiringan jalan tidak terlalu besar. Ditambah dengan gravitasi yang lebih kuat dan lebih kuat, kemiringan kecil itu sepenuhnya diimbangi. Dengan pendalaman labirin, Zhu Hengyu merasakan gravitasi yang semakin besar. Hanya menjelajahi siang dan malam di labirin, Zhu Hengyu akhirnya berakhir. Tapi ujung ini hanyalah jalan paling kiri. Selanjutnya, Zhu Hengyu harus kembali ke persimpangan sebelumnya dan pergi ke lubang kedua di sebelah kiri. Pada saat yang sama, Zhu Hengyu juga mengeluarkan selembar kertas kosong dari cincin dimensional. Kemudian saya melihat bahwa dia mulai menggambar diagram skematik paling kiri di atas kertas. Inilah yang dikatakan Su Ziyun kepada Zhu Hengyu. Zhu Hengyu tidak tahu apa yang akan dilakukan Su Ziyun, dan Su Ziyun hanya mengatakannya secara alami. Su Ziyun tidak menjelaskan mengapa peta itu digambar. Tapi Zhu Hengyu masih merasakan apa yang dia rasakan. Tapi karena Su Ziyun tidak mengatakannya, Zhu Hengyu tidak bertanya. Ketika peta itu selesai, dia yakin Su Ziyun akan memberitahunya. Dan jika Su Ziyun masih tidak mengatakan apa-apa, maka Zhu Hengyu akan mengambil setengah peta yang dia gambar dan berbicara dengan Su Ziyun. Bagaimanapun, karena itu adalah sesuatu yang harus dilakukan Su Ziyun dengan sengaja, situasinya jelas tidak sederhana. Setelah Zhu Hengyu baru saja selesai menggambar, dia akan menunggu Tuan Su untuk tawar-menawar dengannya. Segera setelah menggambar rute paling kiri, Zhu Hengyu menyingkirkan peta dan memasuki saluran kedua di sebelah kiri. Dengan cara ini, Zhu Hengyu mulai mengeksplorasi karya menemukan persimpangan berikutnya sambil menggambar peta.
Selama 3 hari 3 malam, Zhu Hengyu berjalan melewati labirin yang gelap ini, ditambah dengan gravitasi yang kuat itu. Bahkan Zhu Hengyu sedikit lelah. Selama 3 hari ini, Zhu Hengyu telah melewati beberapa poin yang tidak diketahui, tetapi dia tidak menemukan pintu masuk ke tingkat berikutnya. Dalam beberapa hari terakhir, Zhu Hengyu mulai bertemu banyak orang. Tetapi semua orang mengira mereka tidak melihat satu sama lain dan terus mengeksplorasi sendiri. Ini juga aturan yang tidak tertulis. Di api penyucian yang tak berujung, sudah ada banyak krisis. Jika setiap orang masih saling membunuh dan memakan diri mereka sendiri, maka peluang setiap orang mendekati buah kuno dan jahat akan menjadi kecil. Ini tentu saja melanggar niat Mozu untuk meninggalkan api penyucian tanpa akhir ini. Namun, di api penyucian yang tak berkesudahan ini, tidak ada yang memiliki sarana untuk memantau dan mengendalikan, jadi bahkan jika para murid ini benar-benar saling membunuh di dalam, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Dan setelah akhir dari pengadilan api penyucian yang tak berkesudahan, tidak ada cara untuk mengetahui apakah mereka yang tidak keluar meninggal di api penyucian atau dibunuh oleh warga negara mereka sendiri. Labirin api penyucian tak berujung ini terlalu besar. Bahkan jika itu terperangkap di dalamnya selama 3 tahun, itu tidak ada yang langka. Jadi pada akhirnya, tidak peduli apakah itu departemen militer, sekolah utama, atau keluarga kuno, tidak ada ketentuan bahwa mereka tidak dapat saling membunuh. Karena itu tidak membantu. Tidak ada cara untuk secara efektif memonitor labirin sebesar itu. Namun pada akhirnya, ketiga kekuatan ini masih akan menjelaskan kepada personel mereka yang telah menjalani uji coba tanpa akhir. Dilarang untuk menikah dengan ras yang sama sampai jalan terakhir. Hanya saja itu hanya permintaan. Pada akhirnya, apakah itu dapat memainkan peran membatasi talenta muda ini, maka kita hanya dapat melihat kehendak Tuhan. Secara umum, kebanyakan orang masih mematuhi aturan yang tidak diucapkan ini. Orang bodoh akan melakukan hal-hal yang tidak berbahaya tetapi tidak menguntungkan. Tetapi selalu ada orang yang dimanjakan oleh keluarga atau sekte mereka, seperti Wu Huachi. Bagi orang-orang seperti itu, sebenarnya tidak ada jalan bagi semua orang. Setiap orang memiliki sikap bahwa mereka tidak mampu memprovokasi dan tidak bisa bersembunyi. Saling putus asa jarang terjadi di api penyucian tak berujung ini. Bahkan jika Anda bertemu musuh, tidak perlu bekerja keras di sini. Langit dan bumi ada di luar. Mengapa kamu tidak bisa bertarung? Kamu harus lari ke sini untuk bertarung. Itu juga Zhu Hengyu yang tidak beruntung dan bertemu seorang pemuda seperti Wu Huachi. Tetapi itu juga membuktikan bahwa kekuatan Zhu Hengyu masih belum cukup kuat. Jika Zhu Hengyu sekarang memiliki 49 langkah dari tubuh sihir, bahkan jika dia memakainya lagi. Dia tidak berani mencari masalah Zhu Hengyu untuk memberi Wu Huachi nyali. Pada saat itu harus diganti oleh Wu Huachi, bukan untuk menyinggung Zhu Hengyu. Jika tidak, begitu Zhu Hengyu ditemukan di labirin ini, bukankah akan lebih ganas? Jadi dalam analisis akhir, masih belum cukup kuat untuk menemukan pelecehan para penjahat ini. Zhu Hengyu sangat mengetahui hal ini. Jadi saat dia menjelajahi, dia masih menyerap energi sihir di sekitarnya untuk melatih tubuh sihir dan meningkatkan kemampuan kultivasinya. Faktanya, tidak mungkin bagi orang biasa untuk menyerap energi sihir saat berjalan. Tetapi selama afinitas magisnya sendiri mencapai lebih dari kelas 9, ia dapat membangkitkan pusaran energi sihir. Vortex energi sihir dapat menyerap energi sihir secara mandiri. Dengan cara yang sama, dua hal dapat dilakukan pada saat yang sama tanpa mengganggu satu sama lain. Karena itu, mereka yang bertemu dengan Zhu Hengyu tidak terkejut melihat bagaimana Zhu Hengyu menyerap energi sihir. Bahkan Zhu Hengyu telah melihat orang-orang seperti dia yang berlatih sambil berjalan. Namun, mempertahankan pusaran energi sihir juga sangat memakan energi, bahkan orang dengan afinitas sihir tingkat 9 tidak dapat mempertahankan keadaan ini untuk waktu yang lama. Namun, Zhu Hengyu telah berhasil membiarkan vortex iblis Qi berjalan secara mandiri tanpa usaha apapun. Dan Zhu Hengyu dapat melakukan ini, dia harus berterima kasih kepada dunia aneh etereal yang aneh. Benar, melalui memasuki dunia halus itulah Zhu Hengyu memanipulasi dan menetapkan energi sihir di tubuhnya. Dengan cara ini, iblis Qi Vortex dapat beroperasi secara mandiri tanpa Zhu Hengyu mengkonsumsi energi. Namun, di mata orang luar, tentu saja tidak ada masalah yang bisa dilihat. Zhu Hengyu baru saja berada di labirin, dan mulai menjelajahi sedikit demi sedikit siang dan malam. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, Zhu Hengyu telah lama terbiasa dengan suhu tinggi, gravitasi, dan kegelapan di labirin. Tetapi pada hari ini, Zhu Hengyu, yang berjalan cepat, tiba-tiba melihat lampu merah menyala di depan. Sejenak Zhu Hengyu bahkan mengira dia berhalusinasi. Tapi dia cepat bereaksi. Saya melihat Zhu Hengyu menggosok matanya, menatap depan dengan hati-hati. Di atas dinding gua tidak jauh di depan, benar-benar ada sedikit lampu merah yang berkedip. Melihat ini, Zhu Hengyu bergegas untuk mempercepat dan bergegas sebelum lampu merah ini. Pada awalnya, Zhu Hengyu berpikir bahwa ia telah menemukan pintu masuk ke tingkat berikutnya. Tetapi ketika dia masuk, itu bukan apa yang dia pikirkan.
Lampu merah kecil ini dipancarkan di atas dinding. Benda yang memancarkan lampu merah adalah bola oblet yang tidak beraturan. Benar, bola merah yang bersinar di dinding sangat aneh. Melihat bola kecil itu, Zhu Hengyu mengerutkan kening, dan kemudian dia memikirkan apa itu. Mo Luo Sui Guo. Sebelum memasuki api penyucian tak berujung, Su Ziyun suatu kali memberitahu Zhu Hengyu. Di antara labirin raksasa tingkat pertama, ada buah merah bernama Mo Luo Sui Guo. Buah darah mora ini adalah produk unik di labirin raksasa. Perannya adalah untuk meningkatkan kekuatan, kecepatan dan daya tahan orang yang meminumnya setelah memakannya. Namun, jumlah darah ini sangat langka dan sangat berharga. Menurut akal sehat, tidak ada yang akan memakan buah aneh ini sesuka hati. Namun, buah darah Mo Luo semacam ini memiliki karakteristik yang setelah dipetik, harus dimakan dalam waktu 12 jam. Kalau tidak, dimanapun disimpan atau metode apa yang digunakan, pada akhirnya akan merusak dan kehilangan semua efeknya. Buah darah Mo Luo ini sangat aneh. Seperti kita ketahui, api penyucian tak berujung ini terletak di bagian terdalam bumi. Di atas api penyucian tak berujung, itu adalah tanah dan laut yang menghancurkan benua. Legenda mengatakan bahwa darah biologis dari mereka yang mati dalam pertempuran di medan perang yang runtuh akan tenggelam ke bumi. Setelah ratusan juta tahun penyaringan, kohesi, dan pendinginan. Esensi dari darah ini akan terkondensasi menjadi darah Mo Luo di labirin api penyucian. Jangan melihat bentuk buah darah Moro yang tidak beraturan ini. Dan permukaannya terlihat kusut. Tetapi apa yang dikandungnya adalah kekuatan esensi dari semua makhluk hidup. Setelah menyerap kekuatan esensi dalam darah Mo Luo, kekuatan, kecepatan, dan daya tahan beku itu akan sangat meningkat. Dan yang paling penting adalah bahwa efek buah darah Moro ini hampir dapat ditumpangkan tanpa batas. Semakin banyak Anda makan, semakin besar peningkatannya. Kepala berkata, semua beku yang berpartisipasi dalam percobaan api penyucian yang tak berujung akan sangat meningkatkan kekuatan mereka. Yang paling tidak kompeten dapat mencapai tak terkalahkan di peringkat yang sama. Alasan untuk ini sebenarnya karena darah berdarah ini. Selama kamu memakan darah Mo Luo, kekuatan, kecepatan, dan daya tahan tubuh sihir akan sangat meningkat. Begitu kekuatan, kecepatan, dan daya tahan membanjiri para beku lainnya. Apakah sulit untuk menjadi tak terkalahkan di tingkat yang sama? Satu-satunya kasihan adalah bahwa darah ini sangat langka. Zhu Hengyu memasuki labirin api penyucian jauh sebelum dia menemukan yang pertama. Dapat dilihat dari ini bahwa buah darah Mo Luo ini, saya khawatir tidak begitu baik. Untungnya, waktunya masih lama. Anda bisa mencarinya perlahan, jangan khawatir. Mengingat legenda Su Ziyun tentang darah Luo Mo Luo, Zhu Hengyu pada dasarnya yakin. Buah ini yang tumbuh di dinding dan tidak memiliki akar dan tidak ada daun adalah darah Mo Luo. Sekarang dia tahu apa buah ini, Zhu Hengyu tidak lagi ragu dan dengan lembut mengambilnya. Ini juga pertama kalinya Zhu Hengyu memperoleh darah Moro ini. Melihat cahaya merah yang berkedip-kedip, Zhu Hengyu berpikir bahwa darah Mo Luo ini lembut. Tetapi ketika dia benar-benar mulai, Zhu Hengyu menemukan bahwa buah ini sangat sulit. Ini bukan buah sebanyak itu adalah kristal. Kristal tidak dapat diambil secara langsung, tetapi menurut Su Ziyun, buah darah Mo Luo ini dapat dimakan secara langsung. Setelah dengan hati-hati mengamati buah darah Mo Luo ini, Zhu Hengyu tidak bisa melihat apapun. Buah ini sangat keras, dan Zhu Hengyu tidak bisa mematahkannya. Bahkan Zhu Hengyu meragukan apakah Su Ziyun membohonginya. Buah yang begitu keras, Su Ziyun bahkan menyuruh Zhu Hengyu untuk memakannya. Apakah ini mentah? Tapi kaki buah darah Mo Luo ini seukuran jujube musim dingin. Keinginan Zhu Hengyu untuk menelannya jelas tidak mungkin. Tetapi mengingat tatapan serius Su Ziyun pada saat itu, Zhu Hengyu merasa bahwa Su Ziyun tidak berbohong. Dan Su Ziyun tidak perlu membohonginya dalam hal ini. Buah darah Mo Luo ini sangat langka. Ditambah lagi saat ini ada sebanyak 3.000 orang memasuki api penyucian tanpa akhir. Dalam pandangan Su Ziyun, mereka berdua memiliki peluang yang sangat rendah untuk bertemu buah darah Mo Luo. Jadi ketika dia memberitahu Zhu Hengyu tentang labirin pertama, Su Ziyun tidak menganggapnya serius sama sekali, tetapi hanya menyebutkannya dengan santai. Su Ziyun tidak menganggapnya serius sama sekali, mengapa dia harus berbohong? Dalam hal ini, Zhu Hengyu tidak lagi terjerat, dan langsung memasukkan buah darah Mo Luo yang keras ke dalam mulutnya. Pada awalnya, itu tidak terasa banyak. Tapi saat air liur Zhu Hengyu perlahan-lahan mengikis buah darah Moro. Buah yang keras berubah menjadi lunak. Pada akhirnya, buah darah Mo Luo ini melebur ke dalam ludah Zhu Hengyu, dan secara bertahap berubah menjadi jus merah gelap mengalir ke perut Zhu Hengyu. Dan ini belum berakhir, setelah air jus darah Moro merah gelap memasuki dantian Zhu Hengyu, air itu mulai menyebar ke seluruh tubuhnya lagi. Dengan penyebaran ini, Zhu Hengyu merasa tubuhnya juga mulai berubah. Setelah semua jus dari darah Mo Luo menyebar ke seluruh tubuh Zhu Hengyu, dia merasa seluruh tubuhnya dipelihara dengan kehangatan. Perasaan ini sangat nyaman, Zhu Hengyu bahkan menutup matanya. Tetapi perasaan ini sangat singkat. Di waktu minum teh, perasaan ini benar-benar hilang.
Setelah perasaan ini hilang, Zhu Hengyu dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya telah diperkuat. Peningkatan ini tidak terlalu besar, tetapi Zhu Hengyu dapat dengan jelas merasakannya. Bagaimanapun, itu adalah perasaan yang sangat misterius. Setelah berdiri di tempat dan merasakan sesuatu, Zhu Hengyu menggerakkan tangan dan kakinya lagi. Pada saat ini dia terkejut menemukan bahwa gerakannya tidak sebagus sebelumnya, dan dia sangat tidak nyaman diikat oleh gravitasi. Untuk sesaat, Zhu Hengyu bahkan berpikir bahwa gravitasi telah menjadi lebih kecil. Tetapi kemudian dia bereaksi lagi, bukan karena gravitasi menjadi lebih kecil, tetapi bahwa kekuatannya sendiri menjadi lebih kuat. Dengan volumenya sendiri tidak berubah, kekuatan Zhu Hengyu meningkat dan dia secara alami akan dapat bergerak lebih mudah di bawah gravitasi seperti itu. Setelah menemukan ini, Zhu Hengyu sangat bersemangat. Efek Mo Luo Sui Guo terlalu kuat. Jika dia bisa mengambil darah Luo Mo dalam jumlah besar ini, Zhu Hengyu merasa bahwa dia mungkin lebih kuat dari gunung laut yang mempraktikkan pembantaian 9 ular naga. Hanya saja jumlah darah ini sangat kecil. Tidak diketahui lagi berapa lama dia berkeliaran di labirin ini, dan Zhu Hengyu hanya menemukan 1 buah darah Mo Luo. Jadi jika Anda ingin makan banyak itu pasti fantasi. Tetapi untuk ini, Zhu Hengyu tidak peduli. Buah darah Mo Luo ini adalah roh yang tidak bisa dijelaskan. Sangat beruntung melihat dan memakannya. Zhu Hengyu sudah merasakan pukulan. Oleh karena itu, Zhu Hengyu hanya berpikir tentang makan sejumlah besar buah darah Mo Luo. Setelah beberapa kegiatan, Zhu Hengyu berhenti memikirkan darah Mo Luo tetapi terus menjelajah ke depan. Dengan cara ini, Zhu Hengyu memulai tur eksplorasi labirin yang gelap. Waktu perlahan berlalu, dan Zhu Hengyu berkeliaran di labirin ini. Di bawah gravitasi super, setiap langkah yang dilakukan Zhu Hengyu adalah latihan. Kelangsungan hidup jangka panjang di lingkungan super gravitasi, latihan tubuh sihir sangat besar. Bahkan, banyak biksu setan domba yang berlatih seni tubuh sengaja mencari lingkungan super gravitasi untuk berlatih seni tubuh. Dan yang paling penting adalah bahwa dengan pendalaman yang berkelanjutan, gravitasi di sekitarnya masih meningkat sedikit demi sedikit. Selama berjalan, Zhu Hengyu secara bertahap menyadari. Meskipun buah darah Mo Luo jarang, tetapi tampaknya sangat penting. Jika Anda tidak menemukan cukup darah Moro, Anda mungkin tidak bisa pergi jauh. Ketika gravitasi meningkat sedikit, jika kekuatan tubuh iblis tidak cukup, mungkin tidak mungkin untuk masuk lebih dalam sama sekali. Tanpa kekuatan yang cukup kuat, tidak mungkin mencapai kedalaman api penyucian. Belum lagi apa yang dirampok Guan Mogo kuno. Namun, ada paradoks dalam perebutan buah purba yang rapuh. Dalam api penyucian yang tak berujung itu, hanya 3 buah iblis kuno yang sunyi akan mengembun setiap kali. Hanya 3 orang pertama yang tiba yang akan menerima Fantastic Thousand Fruits. Akibatnya, semua beku menghadapi dilema. Apakah beberapa putaran lagi di labirin untuk mencari beberapa buah darah Mo Luo untuk meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan daya tahan tubuh sihir? Atau bergegas pergi, langsung ke kedalaman api penyucian tak berujung, dan langsung menyambar Gumango kuno. Jika Anda memilih untuk terus maju, tubuh sihir tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mendukungnya, dan aku takut itu tidak akan bisa mencapai api penyucian yang tak berujung, dan itu akan dihancurkan oleh gravitasi. Tetapi jika Anda selalu berkeliling di labirin dan mencari darah Moro, mungkin benar-benar kehilangan kesempatan untuk merebut buah guan liar. Anda masih mencari buah darah Moro, tetapi di sisi lain, Anda telah mengambil buah gumang kuno. Kontradiksi ini hampir tidak dapat didamaikan. Untungnya, untuk saat ini, Zhu Hengyu tidak perlu mempertimbangkan ini. Sebelum menemukan pintu masuk ke lantai berikutnya, Zhu Hengyu tidak perlu membuat keputusan. Melepaskan segalanya, Zhu Hengyu melakukan semuanya. Selama periode ini, Zhu Hengyu terus-menerus menyerap energi sihir, dan telah menggambar peta labirin ini. Setelah sekian lama penjelajahan, Zhu Hengyu telah menggambar peta besar. Tapi ini hanya sudut kecil dari labirin besar ini. Masih banyak tempat yang tidak dikenalnya. Pada hari-hari ini, Zhu Hengyu menemukan beberapa buah darah Mo Luo. Dan untuk pertama kalinya mendapatkan darah Mo Luo, Zhu Hengyu menelan langsung ke perutnya. Sekarang kekuatan fisik Zhu Hengyu telah meningkat secara signifikan. Dan karena dia telah menyerap energi sihir, tingkat tubuhnya Zhu Hengyu terus meningkat. Harus dikatakan bahwa lingkungan labirin penyucian ini terlalu cocok untuk penanaman. Setelah maju sebentar, tubuh sihir Zhu Hengyu, meskipun sangat mudah, menaikkan peringkat. Kali ini dia tidak pernah menemui hambatan. Pada saat ini, Zhu Hengyu telah mencapai paragraf 41 tubuh. Ditambah dengan kekuatan fisik makan beberapa buah darah Mo Luo untuk meningkatkan. Kekuatan Zhu Hengyu sendiri telah semakin ditingkatkan. Entah itu kekuatan, kecepatan, atau daya tahan, Zhu Hengyu sudah menjadi pemimpin di 41 segmen tubuh iblis. Dengan peningkatan Zhu Hengyu di semua aspek, kecepatan eksplorasi telah meningkat pesat. Butuh 1 jam sebelumnya untuk melewati 1 bagian, tetapi sekarang hanya setengah jam sudah cukup. Dengan cara ini, waktu untuk menjelajahi labirin berkurang setengahnya lagi.
Anda dapat memasuki level berikutnya dengan lebih cepat. Tetapi labirin terlalu besar, bahkan jika kecepatannya meningkat dibutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan eksplorasi. Pada hari ini, Zhu Hengyu berjalan dengan susah payah di labirin yang gelap seperti biasa. Tiba-tiba, Zhu Hengyu terkejut, dia merasakan sesuatu bergerak di cincin dimensi. Merasakan perubahan ini, wajah Zhu Hengyu penuh kejutan. Zhu Hengyu tidak tahu berapa lama dia mengharapkan perubahan seperti ini. Perubahan ini tidak lain, itu adalah kupu-kupu kembar Yin Yang. Zhu Hengyu buru-buru mengeluarkan kupu-kupu hitam. Kemudian Zhu Hengyu melepaskan kupu-kupu. Menyaksikan kupu-kupu terbang di udara, Zhu Hengyu tidak menyebutkan betapa bahagianya dia. Dia dan Su Ziyun memiliki perjanjian sebelumnya. Hanya ketika satu pihak menemukan pintu masuk ke tingkat berikutnya, ia bisa mengguncang kupu-kupu Yin dan Yang kembar. Sekarang tampaknya Su Ziyun ternyata menemukan pintu masuk ke tingkat berikutnya. Dibandingkan dengan memasuki level berikutnya, menggambar peta labirin tidak begitu penting. Zhu Hengyu berhenti menjelajah dan mengikuti kupu-kupu hitam. Namun, untuk berjaga-jaga, Zhu Hengyu akan mengumpulkan kupu-kupu terlebih dahulu ketika dia bertemu orang lain. Dia tidak tahu kupu-kupu kembar Yin Yang ini, juga tidak berarti bahwa orang lain juga tidak tahu. Di labirin ini, pelepasan kupu-kupu kembar Yin dan Yang juga mudah menarik perhatian. Jadi sementara Zhu Hengyu mengikuti kupu-kupu hitam, dia juga merasakan aliran energi sihir di sekitarnya. Selama Zhu Hengyu merasa ada perubahan, ia akan menempatkan kupu-kupu ke dalam cincin dimensi untuk pertama kalinya. Zhu Hengyu mengikuti kupu-kupu hitam dan dengan cepat melakukan perjalanan melalui labirin yang gelap. Karena posisi tepat kupu-kupu kembar Yin Yang ini, Zhu Hengyu tidak perlu khawatir tersesat. Hanya saja kupu-kupu juga dipengaruhi oleh gravitasi dan terbang sangat lambat. Tapi Zhu Hengyu tidak punya pilihan selain membiarkan kupu-kupu itu terbang perlahan. Karena alasan inilah Zhu Hengyu tidak melebih-lebihkan di labirin. Ditambah dengan labirin ini juga luar biasa besar. Setelah berjalan dengan kupu-kupu selama 2 hari, Zhu Hengyu akhirnya bertemu dengan Su Ziyun. Setelah melirik lubang tak berdasar, Zhu Hengyu sedikit mengernyit. Saya tidak bisa melihat persis apa yang terjadi di bawah. Setelah mengamati lubang itu, Zhu Hengyu menatap Su Ziyun dan berkata, apa yang kamu tunggu? Masuk. Tetapi setelah melihat Su Ziyun mendengarkan Zhu Hengyu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir. Menurut pengamatan saya di pintu masuk gerbang kedua hari ini, jumlah orang yang masuk harus kurang dari 1%. Setelah Zhu Hengyu mendengar kata-kata Su Ziyun, alisnya tertutup. Kurang dari 1%. Kali ini ada sebanyak 3.000 talenta muda memasuki api penyucian yang tak berujung. Su Ziyun berkata bahwa kurang dari 1% berarti hanya ada 30 orang yang masuk ke tingkat berikutnya. Setelah berpikir singkat, Zhu Hengyu terus bertanya, apakah maksud Anda menunggu lebih banyak orang untuk masuk ke tingkat berikutnya? Ya, Su Ziyun mengangguk dan berkata. Zhu Hengyu telah mendengar deskripsi Su Ziyun tentang pas kedua sebelumnya, jadi dia juga tahu bahwa ketika ada lebih banyak orang, itu adalah pilihan yang lebih baik untuk memasuki pas kedua. Untuk ini, Zhu Hengyu tidak memiliki pendapat. Hanya saja jika mereka tidak pergi ke lantai berikutnya, apakah mereka harus menunggu di sini? Faktanya, Su Ziyun tidak memiliki cara yang baik untuk menghabiskan waktu. Dalam beberapa hari terakhir, ia telah bermeditasi dan berlatih di sini. Zhu Hengyu dapat berlatih secara otomatis pada saat ini, jadi dia tidak harus berhenti dan bermeditasi di sini. Karena dia tidak terburu-buru, Zhu Hengyu siap untuk melanjutkan penjelajahannya. Su Ziyun berpikir bahwa Zhu Hengyu takut kalau mereka berdua akan malu di sini, jadi dia tidak menghentikan Zhu Hengyu dan membiarkan Zhu Hengyu pergi. Tapi kali ini, keduanya menyetujui kode rahasia. Jika ada pihak yang mengalami keadaan darurat, Anda dapat mengocok Yin dan Yang Twin Butterfly untuk memberitahu pihak lain. Tentu saja, keadaan darurat yang disebutkan di sini hanyalah kasus menunda 2 orang memasuki lintasan kedua. Jika ada pihak yang terbunuh secara paksa, itu bukan keadaan darurat. Karena itu adalah urusan mereka sendiri, tidak ada pihak yang memiliki niat untuk menyelamatkan hidup mereka. Zhu Hengyu dan Su Ziyun adalah musuh, sangat umum bagi mereka untuk tidak menyelamatkan satu sama lain dalam bahaya. Namun keduanya juga sepakat pada suatu waktu. Setengah tahun, Zhu Hengyu tidak menghitung secara detail, tetapi Su Ziyun melakukannya. Lebih dari 3 bulan telah berlalu sejak mereka memasuki api penyucian yang tak berujung ini. Menurut perkiraan Su Ziyun, dalam 3 bulan ke depan, semakin banyak orang pasti akan menemukan jalan masuk ke pas kedua. Bersama dengan 3 bulan berikutnya, mereka memasuki purgatori tanpa akhir tepat setengah tahun. Setengah tahun ini adalah waktu terbaik bagi mereka untuk memasuki rintangan kedua. Zhu Hengyu ragu-ragu. Kemudian keduanya secara resmi menyelesaikan periode 6 bulan. Setelah periode 6 bulan berlalu, terlepas dari apakah pihak lain telah datang ke pintu masuk pas kedua ini, orang di pintu masuk akan langsung menuju ke tingkat berikutnya. Perjanjian dan rencana sebelum keduanya memasuki api penyucian tak berujung semuanya dibatalkan. Mulailah bertindak secara individu, terlepas dari semua rencana sebelumnya.
Setelah membuat janji, Zhu Hengyu berhenti tinggal dan berbalik dan berjalan kembali. Zhu Hengyu dan Su Ziyun tinggal di pintu masuk selama setengah tahun karena dua alasan. Alasan pertama secara alami karena keduanya sudah bermusuhan dan berkumpul bersama akan sedikit canggung. Untuk menghindari rasa malu ini, Zhu Hengyu memilih untuk pergi. Dan alasan kedua adalah bahwa Zhu Hengyu masih ingin mencari beberapa buah darah Moluo di labirin selama 3 bulan tersisa. Zhu Hengyu sangat menyukai Moluo Sui Guo ini. Sekarang tidak ada yang bisa dilakukan, kita harus menunggu 3 bulan lagi. Zhu Hengyu bisa memanfaatkan waktu ini untuk menemukan beberapa buah darah Moluo. Jika dia cukup beruntung, dia akan dapat menemukan beberapa buah darah Moluo lagi. Dengan cara itu, dapatkah kekuatan, kecepatan, dan daya tahannya meningkat pesat lagi. Dan bahkan jika keberuntungan Zhu Hengyu tidak lagi baik, dia tidak percaya bahwa dalam 3 bulan ini, bahkan buah darah Moluo tidak dapat ditemukan. Dan itu tidak boleh dilakukan dengan kesalahan. Setelah mengambil keputusan, Zhu Hengyu memulai perjalanan untuk menemukan darah Moluo. Hanya yang ideal sudah penuh, tetapi kenyataannya sangat kurus. Awalnya Zhu Hengyu percaya diri. Namun, dengan berlalunya waktu, kepercayaan diri Zhu Hengyu terpukul berulang-ulang. Periode setengah tahun yang ditetapkan dengan Su Ziyun akan segera datang, tetapi Zhu Hengyu hanya menemukan buah darah Moluo. Ini membuat Zhu Hengyu cukup terpukul. Sebenarnya, Zhu Hengyu tahu bahwa ini bukan karena dia bernasib buruk. Terutama karena dalam 6 bulan terakhir, labirin besar telah dicari oleh lebih dari 3.000 orang. Buah darah Moluo ini langka, Zhu Hengyu tidak menemukan lebih banyak buah darah Moluo pada kenyataannya, itu normal. Pada saat ini, mungkin hanya ada beberapa sudut dan sudut yang belum ada yang dieksplorasi, dan beberapa darah Moro. Melihat periode setengah tahun akan datang, Zhu Hengyu tidak boleh mencari sudut-sudut itu. Kalau tidak, jaraknya terlalu jauh untuk sampai ke pintu masuk lantai 2 tepat waktu. Saat waktu yang disepakati semakin dekat. Dalam keputusasaan, Zhu Hengyu hanya bisa menerima kenyataan kejam ini dan dengan lesu pergi ke pintu masuk lintasan kedua. Zhu Hengyu juga menggambar bagian dari peta untuk perjalanan 3 bulan menuju darah Moluo. Masih sangat sederhana untuk kembali sesuai dengan peta. Namun, peta sudah ditarik oleh Zhu Hengyu, dan sangat sulit untuk dilihat. Jadi Zhu Hengyu, yang ingin malas, langsung mengeluarkan kupu-kupu kembar Yin dan Yang. Dengan kupu-kupu memimpin, Zhu Hengyu tidak perlu memeriksa peta. Meskipun kecepatan kupu-kupu ini lebih lambat, Zhu Hengyu tidak terlalu peduli. Saat ini, ada kurang dari 10 hari sebelum periode setengah tahun. Seharusnya tidak ada masalah untuk mengejar waktu yang disepakati. Jadi Zhu Hengyu tidak terlalu cemas, juga sangat baik untuk bersantai perlahan dengan kupu-kupu. Untuk mengetahui bahwa dalam 3 bulan terakhir, Zhu Hengyu telah berlari dengan semua kekuatannya untuk menemukan darah Moluo. Hanya hasil akhirnya yang tidak memuaskan. Untungnya, bahkan jika dia hanya mendapatkan 1 buah darah Moluo, Zhu Hengyu masih memperoleh banyak. Pertama-tama, di bawah gravitasi yang kuat ini, Zhu Hengyu telah berlari dengan kekuatan penuh, dan daya tahannya telah ditingkatkan lagi. Kedua, selama 3 bulan terakhir, Zhu Hengyu telah terus-menerus melewati pusaran setan di dalam tubuh untuk menyerap ki setan di sekelilingnya. Pangkat iblisnya telah tumbuh lagi dalam 3 bulan ini. Pada saat ini, Zhu Hengyu bisa mencapai 42 segmen tubuh iblis hanya dengan jejak. Karena masih sangat sedikit, Zhu Hengyu memilih untuk bergerak maju perlahan. Menurut perkiraan Zhu Hengyu, dalam waktu kurang dari 10 hari, dia secara resmi dapat memasuki gerbang dari 42 bagian tubuh iblis. Meskipun dia tidak menemukan darah Moluo, Zhu Hengyu agak hilang, tetapi ini tidak mempengaruhi suasana hatinya yang baik. Lagi pula, promosi tubuh sihir adalah hal yang sangat penting. Menyenandungkan lagu kecil yang tidak dikenal, Zhu Hengyu perlahan mengikuti di belakang kupu-kupu hitam. Jalan kaki ini beberapa hari lagi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.